sini tempat saya belajar. Dan di sini tempat saya mengajar. Ikut ke kelas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin Agung Rosi Iswanto, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Lumajang, sekaligus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara real pada kelas 10/7 dengan tema nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Mohon saran dan masukannya supaya lebih baik lagi ke depannya. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan yang kedua ini anak-anak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan belajar mengajar, mari kita lakukan sebuah pembiasaan yang selalu kita lakukan pada pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mengaji secara bersama-sama. Mari kita mulai untuk mengaji anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bahwasanya cara paling terbaik beriman kepada Al-Quran yaitu dengan cara istiqomah dalam membaca. Bahwasanya Nabi pernah menyampaikan kepada kita melalui sebuah hadisnya yang berbunyi
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yaitu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi pun menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ahli. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca akan memberikan syafaat, yaitu pertolongan kepada orang yang membaca. Anak-anak, semoga kita dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha untuk istiqomah membaca Al-Qur'an. Amin. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin mengabsen kalian. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Tidak ada? Hadir semuanya? Alhamdulillah, bahwasanya itu adalah nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, sehingga semuanya bisa hadir dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam anak-anak. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya atau mengulang pada pertemuan pertama kemarin anak-anak. Adakah di antara kalian yang masih ingat terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kemarin? Katakan, silakan berdiri. Pertemuan pertama kemarin menjelaskan mengenai kewajiban menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah masih ada yang mengingat mengenai pertemuan pertama kemarin pada tema yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Oke, silahkan terlebih dahulu anak-anak disaksikan video singkat yang ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudara, tawuran pelajar bersenjata tajam terjadi di Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore. 7 pelajar ditangkap, sementara 1 orang mengalami luka. Video yang viral di medsos ini menunjukkan peristiwa tawuran antara pelajar yang membuat warga sekitar ketakutan. Puluhan pelajar bersenjata tajam terlibat aksi saling serang hingga melukai 1 korban. Polisi sudah menangkap 7 pelaku tawuran. Hingga Selasa siang, polisi masih berjaga di sekitar TKP, yakni di Jalan Raya Cilegon, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Baik anak-anak, bahwasanya pada pertemuan kedua ini kita tetap membahas mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, yaitu pada KD 3.7 dan KD 4.7 mengenai menganalisis pada Quran surat At-Taubah ayat 122 dan mendemonstrasikan bacaan pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian sudah ada pun dalam tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu adalah menganalisis Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian yang kedua yaitu adalah menelaah isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hikmah yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan diri
untuk selalu membaca Quran Surat At-Taubah ayat 122. Adapun itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang harus kalian capai. Oke, sekarang Bapak ingin membagi kalian terlebih dahulu menjadi sebanyak 4 kelompok anak-anak. Jadi silahkan tentukan kelompok kalian masing-masing dari sekarang. Baik anak-anak, setelah Bapak menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai tadi, ada 4 poin ya di depan. Sekarang Bapak akan membagikan kalian tugas kelompok masing-masing. Kalian sudah membentuk diri menjadi 4 kelompok. Adapun untuk kelompok 1 bisa diperhatikan ke depan ya. Kelompok 1 tugas kalian yaitu adalah menemukan bacaan tajwid pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ya. Sudah paham kelompok 1 ya? Oke. Sekarang beralih kepada kelompok 2, silakan diperhatikan ke depan. Kelompok 2 tugasnya yaitu adalah menelaah isi kandungan pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bagaimana? Paham dengan tugas kelompok 2? Oke. Sekarang beralih kepada kelompok 3. Silakan diperhatikan ke depan kelompok 3. Kelompok 3 ya juga sudah tertera mengenai tugasnya yaitu mengidentifikasi hikmah yang terkandung pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Sudah paham kelompok 3? Oke, sekarang kelompok terakhir. Nanti kelompok terakhir yaitu tugasnya adalah di akhir mendemonstrasikan bacaan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Siapa yang akan mewakili kalian nanti untuk maju mendemonstrasikan bacaan mengenai Quran Surat At-Taubah ayat 122. Paham ya? Paham. Oke, anak-anak, silahkan kalian mulai diskusi kalian untuk menyelesaikan tugas yang sudah Bapak bagi per kelompoknya. Anak-anak, waktu kalian 15 menit dari sekarang.
Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah siap ya? Oke, alhamdulillah kelompok 1 juga sudah selesai, anak-anak. Alhamdulillah kelompok 1 juga sudah selesai. Bahwasanya kegiatan kalian yaitu mempresentasikan dari hasil yang sudah kalian diskusikan selama 15 menit tadi, anak-anak. Adapun kegiatan presentasi ini akan diawali, anak-anak, oleh kelompok 1 yang akan diwakilkan oleh 2 anak yang akan mempresentasikan ke depan. Kemudian nanti akan disusul oleh kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan diakhiri kegiatan presentasinya oleh kelompok 4. Seperti itu ya anak-anak ya, paham ya? Untuk penyampaian presentasi akan disampaikan oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi untuk kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang buku bacaan yang ada pada surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama ada bacaan Al-Mu'minuna. Hukum bacaannya terdapat bacaan idgham pemariyah karena ada alif lam diikuti mim dibaca secara jelas, dan mat tabi'i karena ada lemah diikuti wawu sukun. Yang kedua ada riang biru. Hukumnya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Yang ketiga min kulli, hukumnya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya sama dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Yang keempat firqatim minhum, hukumnya idgham bi'unna karena ada tanwin bertemu huruf mim, dan idgham halqi karena ada nun sukun bertemu huruf ha. Selanjutnya terdapat hukum ilmu diguna karena ada tanwin bertemu
Lalu huruf lam dibaca lembut tanpa dengung serta dominasi gelap. Mau hukumnya mat lagi karena ada wawu sukun didahului fathah dibaca panjang 2 harokat. Dan yang terakhir la'allahum yahtadun. Ada hukum idgham syafawi karena ada mim sukun bertemu ya. Cara membacanya dengan jelas. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, apakah hukum bacaan keafatan? Hukum, terima kasih pertanyaannya. Hukum yang terdapat dalam bacaan kafatan itu hukumnya mat lazim mustaqal ilmi karena ada mat tabi'i bertemu huruf yang bertanda baca tasdid dalam satu kata. Cara membacanya panjang 6 harokat. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya, dipresentasikan dengan sangat baik. Sekarang giliran dari kelompok 2 untuk presentasi ke depan yang akan diwakili oleh 2 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menelaah isi kandungan atau pada surat At-Taubah ayat 122 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 yaitu tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Sekarang giliran dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan cara dipresentasikan di depan yang akan diwakili oleh 2 siswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengidentifikasi surat At-Taubah ayat 122. Yaitu menurut para musafir mengatakan bahwa Quran surat At-Taubah ayat 122 memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu tentang agama dan memahami rahasia-rahasianya, lalu berusaha keras untuk memahami agamanya yang wahyunya turun kepada Rasulullah SAW, lalu menerapkan ilmu itu sebagai petunjuk bagi sesama manusia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan presentasinya mengenai hikmah yang terkandung pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian sekarang kesempatan bagi kelompok 4 untuk menyampaikan presentasinya yang akan diwakili oleh 2 siswa di depan. Silakan.
perwakilan dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan surat At-Taubah ayat 122 yang akan dibacakan oleh rekan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, jika mereka terus kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Terima kasih. Setelah mendemonstrasikan Quran Surah At-Taubah ayat 122, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? It's time to begin the third lesson. Silakan. Terima kasih atas waktu dari kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa manfaatnya kita mempelajari Quran surat At-Taubah ayat 122? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab bahwa manfaat dalam membaca poin yang penting menuntut ilmu dalam surah At-Taubah ayat 122, yaitu melalui ayat ini dapat diketahui kedudukan penting dari menuntut ilmu yang disejajarkan dengan berperang. Keduanya sama-sama memperjuangkan dan menyebarluaskan dakwah Islamnya. Yang membedakan hanya metodenya saja. Baik, apakah jawaban saya bisa dimengerti? Apakah ada dari teman-teman yang lain yang tidak bertanya lagi? Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa, semuanya sudah mempresentasikan tugas yang mau berikan dengan baik dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah sekarang Bapak ingin memberikan kalian anak link yang mana di situ nanti terdapat kurang lebih 10 soal untuk menguji pengetahuan kalian terhadap materi pertemuan kedua ini yang sudah kalian lakukan mulai tadi hingga sekarang. Adapun link yang akan Bapak bagikan lewat ketua kelas yang akan dibagikan kepada grup kelas. Jadi waktu kalian untuk mengerjakannya adalah 15 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, silahkan mulai buka handphone kalian dan akses anak-anak dan jawab. Jangan lupa isi identitas kalian anak-anak. Silakan dibuka.
Ada kesulitan anak-anak? Ya. Bagi yang sudah selesai bisa langsung klik submit anak-anak. Sudah ada 2 respon yang sudah selesai berarti mengerjakan, sudah tampil di depan. Berarti sudah ada 2 anak yang sudah selesai mengerjakan. Ada 3 anak yang sudah selesai mengerjakan. Oke, sudah 4 anak, sudah 5 anak yang sudah selesai mengerjakan. Oke, sudah 12 anak yang sudah selesai mengerjakan. Yang lainnya alhamdulillah sudah 22 anak yang sudah selesai. Oke, alhamdulillah sudah 31 anak yang sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik anak-anak. Oke, sudah 34 ya. Berarti lengkap sudah ya, 34 siswa yang sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik. Alhamdulillah nanti akan Bapak cek anak-anak hasil lembar kerja peserta didik kalian yang sudah kalian kerjakan melalui Google Form ini anak-anak ya. Oke anak-anak, sekarang silakan perhatikan ke depan
Bapak akan memberikan penguatan materi dari yang sudah kita pelajari mulai tadi ya. Bahwasanya tadi di awal ya, Bapak menampilkan mengenai video yaitu kejadian tawuran antar pelajar yang masih sering terjadi atau yang masih bisa kita lihat kejadiannya anak secara nyata. Masih sering terjadi ya, baik itu di daerah kita ataupun di daerah orang lain. Adapun kejadian yang memicu terjadinya tawuran antar pelajar anak-anak, yaitu diantaranya kelemahan kita dalam mengontrol emosi ataupun amarah yang kita miliki. Seseringkali kita lebih mengutamakan emosi, memprioritaskan emosi dalam kehidupan kita. Makanya pentingnya kita ahamiyatu min thalabul ilmi, yaitu pentingnya kita belajar mengenai pendidikan agama Islam, di antaranya yaitu adalah anak-anak al-ilmu yang berusuka. Ilmu yang kita miliki senantiasa akan menjaga dan memelihara diri kita dari perbuatan yang buruk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, yaitu adalah laisya syadidu bisyur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bahwasanya orang yang kuat anak-anak, Nabi menyampaikan mereka yang kuat adalah bukan kuat karena memenangkan pertikaian ataupun perkelahian ataupun pergulatan, tapi orang yang kuat yang sebenarnya menurut Nabi adalah orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya untuk tidak mencelakai ataupun menyakiti orang lain. Di sini anak-anak, pengetahuan kita ya yang kita miliki berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-ilmu yahrusuka. Bahwasanya ilmu, pengetahuan agama yang kalian miliki hari ini anak-anak, yaitu akan menjaga dan memelihara kalian anak-anak dari berbuat buruk anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Oke. Berakhir sudah kegiatan rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Mari kita pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai bagaimana cara mudah untuk menghafal Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 122. Nah, seperti itu. Mari kita tutup kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Kita baca secara bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Kita akan berjumpa kembali minggu yang akan depan pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.